Nah, kita ke video terakhir di Tonpads ini tentunya setelah memang apa namanya kita promosi gitu kan. Tadi pertama di akun pribadi, tapi nggak terus promosi ya, harus sharing juga, perbanyak temannya, update rutin, kemudian promo juga di grup-grup FJB atau grup-grup jual beli yang berkualitas, ingat berkualitas gitu ya. Ada interaksi, ada aturan dan sebagainya. Kemudian jangan lupa fanpage-nya di-update rutin, like fanpage-nya dinaikkan dengan invite teman, kemudian postingannya harus bagus juga viral gitu kan sehingga orang nge-share dan dari share itu orang bisa tahu gitu kan apa yang kita jual atau fanpage kita. Nah, yang terakhir adalah follow up maksimal. Jadi ini harus dimaksimalkan agar kita bisa apa namanya? Bisa closing, bisa sampai orang transfer. Pertama, dimaksimalkan ketika ada yang nanya segera dibalas gitu kan. Atau kalau misalnya lagi dalam perjalanan atau apa ya mungkin kita kasih pesan aja. Slow respon gitu atau seperti apa. Pertama harus tenang dan jawab dengan ramah. Jadi orang yang beli itu kadang kalau kitanya nggak ramah juga itu nggak enak. Mereka beli tidak nyaman gitu kan jawab dengan ramah. Mas mau beli ini gitu kan berapa harganya kita jawab harganya sekian. Kemudian kita tanya lagi mau dikirim kemana, mau beli berapa banyak, warna A, warna B, warna C gitu kan. Akhirnya terbangun interaksi. Nah saya usahakan untuk satu penanya itu jangan lebih dari 30 jangan lebih dari 1 menit. Jadi udah jawab balas-balas tinggalin, masuk lagi ke yang kedua udah balas-balas tinggalin. Jadi nanti balik lagi kita balasin lagi gitu. Sehingga akan maksimal gitu kan follow up-nya. Atau misalnya jika masih sedikit yang nanya follow up aja dulu gitu kan dengan cara yang ramah. Jangan sampai kita bertanya misalnya, "Mas jadi beli nggak?" Nah, itu saya sarankan tidak, tapi mungkin dengan pertanyaan lain. Misalnya, "Mas belinya jadi yang warna apa?" gitu kan. "Mas transfernya mau ke rekening apa?" Sehingga orang ada jawaban lain gitu, bukan ya atau tidak gitu. Kemudian kalau dia nggak transfer misalnya udah sehari nih nggak transfer, kita ingatkan, mohon maaf, misalnya teh stok kita terbatas, jika memang apa mau membeli silakan segera transfer, mohon dikabari. Bisa seperti itu. Atau misalnya bisa dengan broadcast, rebutan ya gitu kan dengan stok yang terbatas gitu teman-teman. Nah, terus kemudian ini penting sekali kita ngelola data ini semua. Kita kalau ada orang yang SMS ke apa namanya ke HP kita save. Jadi jangan sampai nomornya masih nomor itu ya, nomor telepon yang 08 sekian gitu kan. Nah, saran saya memang dicatat misalnya CP calon pembeli, Asep pembeli Andri gitu kan. Atau misalnya PHP orang yang nanya mulu tapi nggak beli-beli, kasih tandanya, kasih tanda aja PHP kan bisa. Sama di BBM juga kita perlu ngelola datanya gitu kan. Mungkin kita bisa bikin grup katalog. Jadi masukin semua produk di grup kita di BBM, kemudian ajak teman-teman masuk. Jadi bangun grup, masukin produk, keterangan, deskripsi, cara beli segala macam masukin, kemudian broadcast teman-teman saya punya produk A B C D semuanya udah ada listnya di grup. Silakan siapa yang mau masuk grup. Nah, biasanya kan ada orang masuk, Mbak, masukin saya ke grup, Mbak. Si saya masukin grup. Nah, itu tugas kita masukin dia ke grup, biarkan dia mencari produk yang dia mau gitu. Baru ketika dia bertanya di foto yang ada di grup kita jawab, kita maksimalkan. Lalu setelah itu ya PM ya, Japri atau jalur pribadi gitu kan, chatting aja. Kemudian dikelompokkan kalau BBM-nya bisa mengelompokkan data juga sama tadi ya, ada yang pembeli, calon pembeli gitu kan, pelanggan lama, orang yang repeat ordernya banyak, pisahin aja. Jadi biar nanti tahu kita broadcastnya buat siapa. Kemudian sama di apa WhatsApp juga sama. Kalau SMS sama WhatsApp kan kontaknya hampir sama ya, itu tuh juga gitu kan. Kemudian di Messenger juga sama. Kita perlu istilahnya tuh menandai mereka gitu. Nah, teman-teman, itu saja dimaksimalkan follow up-nya. Contohnya misalnya jika sehari kita tes konversi misalnya kan. Sehari ada yang sehari misalnya kan. Ada misalnya 50 penanya, 50 yang nanya. Yang jadi closing berapa? Ini nggak mungkin 50 jadi closing gitu kan. Ini keren banget gitu kan. Mungkin yang closing hanya 20% misalnya ya. Nah, atau 10 orang. Wah, ini udah keren banget gitu kan.
Gitu. Jadi kalau ingin banyak closing berarti harus banyak juga leads yang masuknya. Leads itu orang yang nanya, orang yang masuk ke WhatsApp kita, ke BBM kita gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin lebih banyak closing ya tadi harus berbanyak juga jumlah orangnya. Nah, gimana agar banyak orang yang nanya ke kita? Ya tadi harus diperluas juga iklannya, dinaikkan juga jangkauan produknya biar orang lebih banyak yang tahu. Sehingga lebih banyak yang nanya dan kemungkinan besar juga lebih banyak closing. Nah, closing ini ada tugas yang paling penting gitu kan di dalam dalam jualan. Kalau misalnya kita jualan terus, tapi orang yang closingnya nggak pandai, mungkin dari 5 orang yang nanya nggak ada beli satupun, atau dari 100 orang yang nanya mungkin cuma 2 orang yang beli gitu. Nah ini kemungkinan jelek di pelayanannya gitu. Saya sarankan teman-teman bisa belajar banyak tentang teknik closing. Oke, teman-teman semua, itu saja tips yang terakhir dari Facebook marketing tanpa ads, dan yang jelas adalah saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Practice make perfect. Jadi mari praktekkan, karena dengan praktek itu menuju lebih sempurna. Kita bisa menyempurnakan dengan praktek. Jadi teori terus tapi nggak praktek-praktek juga membajir sayang ilmunya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.